Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat yang dimuliakan oleh Allah, yang kita takdimi, pembina, pimpinan dan pengurus takmir Masjid Al-Falah, seluruh hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Falah Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya. Di antara Bapak Ibu mungkin sudah terjaga sejak sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa hamba-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, manakah orang yang memohon ampun maka akan aku ampuni, manakah orang yang meminta rahmatku akan aku anugerahi, manakah orang yang memohon karuniaku akan aku beri. Dan Bapak Ibu jamaah mendapatkan keutamaan 2 rakaat sunnah sebelum subuh yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah yang Allah katakan innal Qur'anal fajri kana masyhudan. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di dalam sholat subuh disaksikan secara khusus oleh para malaikat dan berhimpun malaikat malam maupun malaikat siang padanya. Dan sholat subuh berjamaah dinilai oleh Allah seperti qiyamul lail semalam penuh. Lalu kita duduk di masjid ini dengan niat i'tikaf sampai nanti syuruk, kemudian melaksanakan sholatul isyraq 2 rakaat, maka mendapatkan pahala setara haji dan umrah. Dan kita berada di dalam waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-paginya mereka. Ini berkah dalam waktunya, berkah dalam tempatnya di masjid Allah. Maka setiap langkah kita semoga menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Berkah di dalam duduknya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya dengan bangga oleh Allah pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Semoga kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat tamu agung itu akan datang, bulan Ramadan yang mulia yang Allah berikan berbagai keutamaan padanya. Tentu sebagai seorang mukmin, ketika
akan datang kesempatan-kesempatan istimewa untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan barakah Allah. Dia bersiap sebaik-baiknya, bersiap dengan keadaan yang paling bersih, keadaan yang paling siaga, keadaan yang memungkinkannya untuk mendapatkan keutamaan yang paling besar, untuk meraih keberkahan yang paling luas, untuk mendapat rahmat, maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala secara paripurna. Tentu kita bisa memulai mempersiapkan diri kita untuk menggapai yang terbaik selama Ramadan dengan memahami goals apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari diri kita ketika kita melaksanakan berbagai ketaatan di bulan Ramadan tersebut. Maka dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan tentang Ramadan, kita akan menemukan paling tidak 3 goals yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita untuk diraih. Goals yang pertama kita temukan di suratul Baqarah ayat ke-183. Di ujung ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Goals yang kedua kita temukan di ayat ke-185. Di ujung Allah berfirman, wa la'allakum tashkurun. Dan goals yang ketiga kita temukan di ayat ke-186. Di ujung Allah berfirman, la'allahum yarshudun. Ini yang kita temukan di dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan Ramadan yang membentang dari ayat ke-183 sampai 187 dalam surat Al-Baqarah. Maka mari kita arahkan persiapan kita untuk meraih 3 goals utama ini. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bermuhasabah. Berapa Ramadan yang sudah kita lewati di dalam hidup? 30, 40, dan sudah seberapa jauh kita menggapai ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa belum bertakwa, alhamdulillah, memang orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa, karena dengan itu dia terus meningkatkan kapasitas dirinya. Tapi tentu dia ingin untuk meraih derajat takwa tersebut sepanjang hidupnya. Sehingga kalau kita tilik di ayat ke-183 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa memeriksanya sebagai sebuah sistem. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka ada beriman, ada berpuasa, ada bertakwa. Dalam sebuah sistem, inputnya iman, prosesnya puasa, outputnya takwa. Kalau outputnya error, maka ada kemungkinan inputnya error. Ada kemungkinan
prosesnya error. Ada kemungkinan dua-duanya error. Maka persiapan Ramadan kita dengan demikian menilik pada tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, harus melihat sisi input dan proses. Inputnya, wahai orang-orang yang beriman, maka apakah kita semua sudah beriman dalam menyambut Ramadan? Tentu orang yang beriman tahu bahwa iman itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah masih berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Tentu sebagai orang beriman kita paham yang namanya iman bisa usang. Maka Rasulullah SAW bersabda, Jaddidu imanakum, perbarui selalu iman-iman kalian. Tentu sebagai seorang mukmin kita paham bahwa iman seperti disebutkan Al-Imam At-Tirmidzi, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, menguat dan melemah. Dia bertambah dengan ketaatan dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Maka seorang mukmin yang mempersiapkan imannya menuju Ramadan, dia menguatkan ketaatan-ketaatannya. Sehingga kita menyimak dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ketaatan-ketaatan, memberi contoh kepada para sahabat sejak bulan mulia, satu di antara bulan-bulan haram yaitu bulan Rajab, disusul dengan bulan Sya'ban untuk kemudian menyongsong Ramadan. Bahkan kemudian kita mentradisikan satu doa yang sangat indah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagai bagian dari persiapan itu, persiapan iman untuk menyongsong Ramadan. Maka iman paling tidak yang kita perlukan untuk menyambut Ramadan adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita adalah maslahat dan manfaat yang kembali kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dari alam semesta. Dia tidak memerlukan apapun dari hambanya. Maka segala perintahnya yang diberikan kepada kita, meskipun bentuk perintah itu adalah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, semua manfaat dan maslahatnya kembali kepada kita sebagai hamba. Dan bentuk iman itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan segala keutamaan-keutamaan seperti Ramadan adalah betul-betul sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan. Oleh karena itu ada hadis yang dhaif, tetapi patutlah pula kita baca karena dia terkait dengan fadilah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan baginya jasadnya dari api neraka. Tentu karena bahagia dengan kedatangan Ramadan adalah penanda keimanan. Bagaimana tidak bahagia ketika Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Bagaimana kita tidak bahagia? Karena Rasulullah mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Sehingga suasana surgawi itu terasa di bumi. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Sehingga menjadi tidak kondusif semua kejelekan. Menjadi tidak nyaman semua kemaksiatan. Menjadi sulit mendapatkan teman untuk melakukan dosa-dosa. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Ini tentu menjadi kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala amal-amal, sehingga amalan sunnah ditulis sebagai sesuatu yang bernilai wajib di sisinya. Sehingga amalan-amalan wajib dilipat gandakan bahkan hingga 70 kali atau lebih. Bagaimana kemudian dia tidak bahagia? Sementara bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sumber segala kemuliaan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber kemuliaan bagi kalian. Karena semua yang terkait dengan Quran menjadi mulia. Malam yang paling mulia adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sehingga dia Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang paling mulia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka sebelum masa risalah Rasulullah Muhammad SAW, bulan mulia itu ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tetapi begitu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan naik derajat mengungguli semua bulan mulia tersebut. Menjadi sayyidus syuhur. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Sayyidul malaikat Jibril alaihissalam. Rasul yang paling mulia adalah Rasul yang menerima wahyu Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia di bumi adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Makkah dan Madinatul Munawwarah. Maka ayat-ayatnya ada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Tentu dengan pengertian Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah adalah yang diturunkan sesudah hijrah. Tapi nisbatnya kepada dua kota ini, Makkah dan Madinah. Jadi semua yang terhubung dengan Quran itu mulia. Dan Ramadan bulan Al-Quran, dan Ramadan ada malam yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dari sisinya yang mulia ke langit dunia pada Lailatul Mubarakah yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Maka persiapan iman yang paling mendasar bahagia dengan datangnya Ramadan. Kemudian prosesnya puasa. Maka bagaimana kita kemudian mengkaji kembali fikih Ramadan kita? Apa yang menjadi nawaqidnya, pembatal-pembatalnya? Apa yang menjadi syarat sahnya? Apa yang menjadi penjaganya? Apa yang menjadi perusaknya? Apa yang menjadi sunnah-sunnahnya? Apa yang menjadi fadilah-fadilahnya? Perlu untuk diilmui kembali. Agar kita bisa meningkatkan level puasa kita. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, beliau membagi bukan untuk memisah-misah, tetapi untuk membuat kita mudah, mengupgrade kualitas puasa kita. Ketika beliau mengatakan shaumul awam,
Saumul khawas, saumu khawasil khawas. Puasanya awam, ini target pertama kita yang harus kita penuhi Ramadan besok. Adalah puasa yang terjaga dari segala pembatal-pembatalnya sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang penting untuk betul-betul kita jaga. Kalau ini sudah mampu kita lakukan, maka kita perlu upgrade puasa kita sampai saumul khawas. Puasanya orang yang istimewa. Adalah puasa yang menyertakan seluruh anggota badan yang lain. Agar puasanya menjadi makin sempurna, tidak rusak, dan tidak berkurang pahalanya. Dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, fa'lam anna haqqas siyam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya haknya puasa itu anta'lam adalah agar engkau mengetahui bahwasanya puasa itu adalah tabir yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala pada matamu, telingamu, lisanmu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu untuk menabiri engkau dari api neraka. Ini haknya puasa. Agar kita faham dalam saumul khawas, maka kita menjaga mata kita, telinga kita, lisan kita, sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak membutuhkan lapar dahaganya orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang dusta, perkataan yang rusak, perkataan yang merusak. Ada perkataan yang rusak, ada perkataan yang merusak. Perkataan yang merusak itu ghibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Menjaga telinga kita dari mendengarkan yang buruk-buruk. Menjaga tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, semuanya. Ini yang menjadi puasa khawas. Upgrade puasa dari puasa awam menuju puasa khawas. Jika itu sudah bisa terus kita perjuangkan, maka Imam Al-Ghazali mengharapkan kita sampai pada level saumu khawasil khawas, puasanya orang yang istimewanya istimewa, yaitu puasa dengan tidak ada yang diharap kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tidak berharap kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, itulah saumnya orang yang paling istimewa. Jadi dari memahami segala aspek ilmunya, kita memperbaiki puasa kita pada tahun ini. Maka Masya Allah Tabaraka Rahman, dengan itu mudah-mudahan kita mencapai target pertama, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Karena takwa itu dijelaskan para ulama, pondasi dasarnya muraqabatullah, merasa selalu diawasi, dilihat, didengar, dan dicatat amalnya untuk kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasinya takwa, muraqabah. Dan itulah yang kemudian kita latih di dalam puasa kita. Jangankan makan terang-terangan, minum terang-terangan, Pak. Kita berwudu siang hari Ramadan untuk sholat duhur. Ketika berwudu, kita kumur-kumur. Kita jaga hati-hati betul, jangan sampai ada air kumuran yang tertelan masuk kerongkongan. Bahkan meskipun kita paham, orang yang berwudu di sebelah kita nggak akan tahu. Bahkan meskipun kita paham bahwa tidak ada seorang pun yang memergoki ketika kita mungkin menelan sebagian air kumuran itu karena saking hausnya siang tersebut. Itu tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita yakin, kita tahu
Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mencatat apa yang kita lakukan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang kita lakukan. Itu di dalam puasa. Tetapi sayang, banyak orang yang kemudian menanamkan perasaan diawasi oleh Allah itu hanya sekedar dalam soal-soal apa yang membatalkan puasa. Bagaimana kemudian spirit ini, perasaan ini, merasa diawasi Allah ini dibawa ke kantor. Maka di kantor tidak ada yang korupsi seharusnya. Dibawa oleh orang yang mendatangi kantor-kantor, maka tidak ada yang menyuap dan disuap seharusnya. Dibawa ke pasar-pasar, maka tidak ada orang yang mengurangi takaran dan timbangan ataupun bersumpah palsu untuk melariskan dagangan atau menipu, menutupi aib cacat barang. Dibawa ke rumah tangga, maka na'udzubillah tidak ada yang namanya perselingkuhan atau layangan yang putus tadi. Dan seterusnya. Karena ini adalah penjaga yang paling luar biasa bagi kehidupan kita yang ditarbiyahkan Allah dengan cara berpuasa. La'allakum tattaqun. Supaya kalian memiliki perasaan itu. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan yang kemudian kalian bawa ke segala aspek kehidupan. Ini goals pertama kita. Maka kita sukses Ramadan kita, tarbiyah Ramadan kita, kalau kita menjadi bertakwa dengan haddul asfalnya takwa itu minimalnya adalah selalu merasa diawasi, didengar, dilihat, dicatat amalnya untuk kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini goals pertama. Dan persiapan-persiapan untuk mencapainya. Goals yang kedua ada di ayat ke-185, wala'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu dan kamu takbirkan Allah atas hidayah yang telah dianugerahkan kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Maka kita sukses Ramadan kalau kita menjadi insan yang lebih pandai bersyukur daripada sebelumnya. Maka kita sukses Ramadan insya Allah kalau kita kemudian menjadi lebih peka dalam merasakan nikmat-nikmat Allah, lalu kemudian mensyukurinya kepada Sang pemberi nikmat. Karena dalam bulan Ramadan tarbiyah puasa kita memang mengajarkan kita untuk mampu mensyukuri hal-hal yang kecil dan sederhana yang dalam kehidupan sehari-hari kadang kita sepelekan, kita remehkan, kita anggap biasa. Di bulan Ramadan itu siang menjelang sore itu kayaknya apa-apa pengen kita beli, apa-apa pengen kita makan. Lihat es cendol, seksi sekali es cendol ini. Lihat es campur, cantik sekali es campur ini. Lihat kolak, lihat bubur, lihat bakso, semua yang menarik, Pak. Tetapi begitu tiba waktunya berbuka puasa dan yang paling dekat dengan kita adalah air putih, maka Masya Allah Tabarakar Rahman, sekedar air putih itu begitu kita minum, bismillahirrahmanirrahim, rasanya semuanya sudah cukup bagi kita. Lalu kita syukuri kepada Allah dengan mengatakan zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan dan urat-urat, telah tetap pahala insya Allah. Itu air putih itu menjadi sesuatu yang begitu bernilai, begitu berharga, begitu nikmat. Buka puasa minum air putih itu jadi kayak iklan, kayak ada manis-manisnya. Karena itulah kita diasah oleh Allah dalam bulan Ramadan untuk peka terhadap nikmat.
Karena bukan hanya yang besar-besar, yang kecil-kecil ini semuanya juga adalah nikmat Allah. Padahal yang kita anggap kecil sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita kemudian mau mentafakurinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu bahwa pada jam 5.30 hari Ahad tanggal 13 Maret 2023 Salim Afilah itu haus di Masjid Al-Falah. Maka bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu Allah memerintahkan matahari bersinar mengenai lautan. Lautannya memanas, airnya naik menguap ke atas. Air itu di atmosfer terkondensasi menjadi awan. Awannya ditiup angin berarak-arak ke arah pegunungan. Sampai di lereng-lereng pegunungan berbeda tekanan, berbeda suhu. Maka kemudian dia turun sebagai hujan. Ketika hujan itu turun, dia tidak langsung mencapai tanah. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, basah semua. Turun, menyusup ke sana, pori-pori tanah. Makin ke bawah, berkumpul di celah-celah bebatuan. Mengalir turun-turun karena gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Di sana lalu memancar sebagai mata air. Ketika memancar sebagai mata air, sudah ada perusahaan yang memasukkannya ke dalam botol. Ketika sudah masuk ke dalam botol, entah sudah lewat berapa tangan, entah sudah menjadi jalan rezeki bagi berapa orang, dia sampai ke hadapan saya pada saat ini. Tabarakar Rahman, untuk memberi minum Salim Afillah jam 5.30 di Masjid Al-Falah. Allah memperjalankan airnya dengan lika-liku yang luar biasa. Itu baru air, Pak. Apalagi kalau bapak-bapak nanti sarapan di Masjid Al-Falah, menunya apa sih? Rawon. Coba bayangkan rawon. Bapak-bapak sama sarapan pagi itu tidak disuruh untuk mengumpulkan sendiri makanan. Jadi makanan ini mendatangi kita jauh lebih dahsyat dari kita mendatangi makanan. Bapak-bapak cuma jalan dari ruang utama Masjid Al-Falah keluar. Itu nasinya mencari bapak, perjalanannya panjang sekali karena dia ditanam oleh petani, bukan sembarang petani, Pak. Petani Vietnam. Karena beras impor. Jadi begitu. Jadi itu baru beras. Garamnya, Pak, ditambang di Australia Selatan. Apalagi kerupuk buatan Tasikmalaya, Pak. Tapi tepungnya dari Cina. Tempe, Masya Allah. Kedelainya mengarungi perjalanan berbulan-bulan dari Amerika. Hanya untuk menjadi lauknya Bapak. Seperti apa Allah menjalankan semua rizki kita untuk berkumpul di piring kita, itu tafakur yang luar biasa. Maka Ramadan mentarbiah kita untuk mudah mensyukuri hal yang semacam itu. Dan tentu Ramadan mentarbiah kita untuk menaikkan level syukur kita itu. Level syukur kita itu dari satu, nyebut dan memuji pemberi nikmat. Ini syukur. Tetapi harus disusul yang kedua, yang namanya syukur menggunakan nikmat untuk ketaatan. Jadi tidak termasuk syukur kalau kita mengatakan, Alhamdulillah bisa untuk pasang nomor lagi. Alhamdulillah tapi bisa untuk judi lagi, itu nggak masuk. Ya, karena yang namanya syukur, yang kedua ini digunakan untuk ketaatan. Itu syukur. Nikmat yang digunakan untuk kemaksiatan adalah kekufuran terhadap nikmat tersebut. Yang ketiga, syukur itu meluaskan manfaat dari nikmat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini syukur. Goals kedua Ramadan kita adalah wala'allakum tashkurun. Maka sejak sekarang kita pandai untuk mentafakuri nikmat-nikmat.
Jangan sampai kita gagal sejak puasa. Sudah mampu menahan lapar dan dahaga sampai menjelang maghrib. Pas maghrib, beli makanan yang layani lama, marah-marah sama penjualnya. Ini gagal di garis finish namanya. Pandai bersyukur. Yang ketiga, di ayat ke-186 Allah mengatakan la'allahum yarsyudun. Sebenarnya ayat ke-186 ini disebut para ulama ayat yang paling mesra antara kita dengan Allah dalam urusan berkenaan dengan ibadah puasa kita. Karena ayatnya dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku. Dalam struktur bahasa Arab ada syarat, ada jawab. Kalau syaratnya wa idza sa'alaka, maka seharusnya jawabnya faqul, maka katakanlah. Karena yang ditanya siapa? Yang ditanya Rasulullah. Kalau mereka bertanya kepadamu, maka jawablah. Itu kan bentuk lengkapnya kan harusnya seperti itu. Tapi ayat ini tidak mengatakan faqul, maka katakanlah hai Muhammad, inni qarib, bahwa aku dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Yang ditanya Rasulullah, yang menjawab langsung Allah. Kenapa kira-kira? Ini min i'jazil Quran, termasuk mukjizatnya Quran itu bagaimana Allah memilih kata ini. Karena kalau mengatakan, maka katakanlah hai Muhammad bahwa aku dekat. Wong bilang dekat kok pakai perantara. Bilang sama dia ya aku dekat. Enggak dekat berarti. Maka Allah menggunakan kata fa inni qarib. Ini bentuk yang janggal karena syarat dan jawab tidak ekivalen. Tetapi inilah ya di antara keajaiban lafadznya Quran. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku ini dekat. Kita senang nggak kalau ada yang dekat sama kita? Tergantung dekatnya ngapain. Maka Allah memilihkan bentuk kedekatan yang paling indah antara kita dengan dia, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa permohonan hamba yang bermunajat kepadaku. Dan Ramadan adalah tarbiyah kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena di bulan Ramadan itu dengan puasa kita mendapatkan sa'atul mustajabah. Waktu-waktu mustajabah untuk dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ditarbiyah untuk memperbaiki keadaan diri kita sehingga penghalang-penghalang kemesraan dengan Allah itu dibersihkan dari diri kita. Apa penghalang kemesraan dengan Allah itu di antara? Dosa. Dosa itu ke atas menghalangi doa, ke bawah menghalangi karunia. Ini penghalang kemesraan. Maka dengan bulan Ramadan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa dengan iman dan ihtisab, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa qiyamul lail Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa siang, dosa malam, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghalang kemesraan itu dihilangkan. Tapi ada satu penghalang kemesraan lagi yang sifatnya fisik, dan itu juga pembersihannya di Ramadan. Apa itu, Pak? Aklul haram, makan barang haram. Jadi Rasulullah SAW cerita ketika kemudian membacakan ayat tentang makanlah dari karunia Allah yang halal dan yang thayyib. Beliau cerita, di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki. Dia sedang safar. Orang safar doanya mustajab.
Dan dia puasa. Oh, safar kok puasa? Di zaman Bani Israel belum ada rukhsah tentang bolehnya mengganti di hari yang lain bagi musafir dalam kewajiban puasa. Dia sudah safar, puasa pula. Safar itu diijabah, puasa itu diijabah doa. Yang ketiga madlum, di perjalanan dirampok orang. Sudah safar, puasa, terdolimi. Bahkan hadisnya orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tetapi kemudian dia mengadahkan tangan ke langit, mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Ini ada dalil lagi tambahan. Ada orang nadahkan tangan kepada Allah, minta sesuatu, kok Allah nggak ngasih, Allah yang malu. Jadi mustajab itu, ngangkat tangan itu mustajab. Syarat untuk dapat dikabulkan doa, orang ini empat-empatnya dapat, mustajab semua. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, tapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya, sementara dia memakan barang haram, sementara dia memakai pakaian dari yang haram. Nah, dalam bulan Ramadan, kita ini dilatih oleh Allah untuk jangankan yang haram, Pak, yang halal saja kita nggak makan, Pak. Masya Allah. Dari sejak terbit sampai terbenam matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita ini jangankan yang haram, yang halal saja tidak sudi. Yang halal saja tidak mau. Ditarbiyah oleh Allah untuk membersihkan. Dan kata Imam Nawawi, di antara cara bertobat dari makan makanan haram yang telah lalu, kita mungkin nggak sadar, ya mungkin dulu belum tahu ilmunya, mungkin dulu nggak ngerti kalau di situ ada campurannya, begitu ya, langganan gitu ya, soto ternyata ada campurannya misalnya gitu ya. Kemudian kita ingin bertobat dari makan makanan yang haram itu, membersihkan tubuh kita darinya. Itu caranya menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, selain memperbanyak istighfar dan taubat, adalah puasa. Karena puasa itu membakar. Maka kita berharap dengan puasa, bagian tubuh yang pernah tumbuh dari barang haram, anasir haramnya terbakar oleh puasa, dia bersih dari tubuh kita. Jadi Ramadan ini betul-betul membuat kita semesra mungkin dengan Allah. Dan ketika mesra dengan Allah itu, salah satu saat mustajab doa kita itu kapan, Pak? Ketika berbuka puasa. Kita tadi ingat, buka puasa itu bahagia atau sedih? Bahagia. Jadi doa yang mustajab itu salah satunya ketika kita sedang bahagia. Nah, kadang-kadang kita itu hanya ingat berdoa kalau lagi ada masalah, kalau lagi susah. Padahal saat mustajab doa itu ketika bahagia. Itu yang perlu kita latih di bulan Ramadan. Mesra dengan Allah itu jangan hanya saat susah. Mesra dengan Allah juga di saat kemudian kita berada dalam keadaan bahagia, senang. Ini tarbiyah Ramadan yang luar biasa. Karena di situ endingnya adalah la'allahum yarsyudun, supaya mendapatkan irsyad. Mendapat irsyad itu apa? Penjelasannya dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku memaklumkan perang kepadanya. Siapa wali-wali Allah? Allah mengatakan, hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, kata Allah, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ketika seluruh anggota badan kita didirect oleh Allah, diarahkan oleh Allah kepada segala sesuatu yang diridhoinya, la'allahum yarsyudun. Itu goals tertinggi dalam ibadah puasa kita. Ketika seluruh diri kita ini bergerak karena diarahkan oleh Allah untuk menjadi kebaikan, untuk menjadi kemanfaatan, kemaslahatan bagi diri dan sesama kita, menjadi alatnya Allah untuk menebarkan rahmatnya kepada sesama. Matanya diarahkan Allah, telinganya diarahkan Allah, lisannya diarahkan Allah, tangannya diarahkan Allah, kakinya diarahkan Allah. Itu goals yang luar biasa. Caranya tadi apa? Dengan menjadikan Ramadan sebagai tarbiyah kemesraan kita. Dengan mempersiapkan Ramadan kita agar menjadi kemesraan yang paling mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa kita.
dengan munajat-munajat kita, dengan ketaatan kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.